Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, di hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun perjumpaan kita dalam media sosial, mudah-mudahan perjumpaan kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kami akan mengupdate ya seputar politik, karena memang sekarang tahun politik yang masih belum selesai. Kita ketahui bahwasanya pemilu ini sudah dilaksanakan kemarin tanggal 14 Februari tahun 2024, dan sekarang masih proses penghitungan suara, rekapitulasi. Kalau kecamatan sudah, kabupaten sudah, dan provinsi sekarang ini yang sedang proses di tingkat nasional KPU RI. Nah, sekarang yang saya bahas ini adalah siapa kira-kira yang lolos, mohon maaf, yang lolos, yang tembus maju nyalon diri sebagai anggota DPR RI Dapil 11 Madura, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Untuk kuota untuk kursi yang direbutkan itu hanya 8. Jadi 8 kursi yang direbutkan di Dapil 11 ini yang ada di Madura, yang direbutkan itu hanya 8 kursi yang direbutkan. Jadi 8 kursi ini direbutkan oleh semua partai politik yang nyalon kemarin. Ada banyak itu. Di antaranya yang kami temukan dari informasi Peta Aksara ini. Jadi ini khusus anggota dewan yang lolos ya, yang tembus ke Senayan DPR RI. Jadi ada DPR RI, kan kemarin itu pemilu ada 5. Jadi teman-teman itu masyarakat kalau nyoblos itu 5 kertas. Jadi yang dicoblos. Cuma di Madura termasuk di kampung saya ini tidak ada coblos kalau DPR itu, yang hanya presiden yang dicoblos. Jadi ada presiden, ada DPR RI, ada DPR provinsi, ada DPR kabupaten, dan juga ada DPD yang dicoblos kemarin itu. Jadi ada 5 kertas. Nah, sekarang ini yang kami bahas ini siapa sih yang lolos, yang tembus menduduki kursi di Senayan untuk Dapil 11, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Madura ini. Saya baca informasi yang kami baca ini, Komisi Pemilihan Umum KPU di 4 Kabupaten Madura, Jawa Timur telah menuntaskan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Pemilu 2024 tingkat kabupaten. Berdasarkan rapat pleno terbuka di hasil perolehan suara di 4 kabupaten itu, khususnya caleg DPR RI Dapil Madura Dapil 11, dapat 8 orang yang berpeluang duduk yang tembus di Senayan. 8 caleg tersebut 7 incumbent atau pertahanan dan 1 wajah baru dari Partai Golkar golongan karya. Mereka berhasil meraup suara lebih dari 120.000. Siapa kira-kira ini caleg DPR RI Dapil Madura yang berpeluang menduduki di Senayan yang tembus? Pertama adalah MH Said Abdullah dari PDIP Perjuangan. MH Said Abdullah ini merupakan politisi senior di jajaran PDIP Perjuangan besutan Bu Megawati, ketua umumnya Bu Megawati Soekarno Putri itu. Yang kemarin ini pernah nyalon juga sebagai wagub itu Jawa Timur. Kalau tidak keliru, MH Said ini maju wagub calon wakil tahun 2004 kalau tidak keliru itu. Bersanding dengan siapa saya lupa.
ini mendapatkan paling terbanyak ya 605.940 suara. Jadi mendapatkan 6.000 lah. 600.000, maaf. Yang kedua Erik Hermawan, Golkar ini yang politisi baru yang ada di Golkar ternyata juga tembus. Bukan berarti yang lain tidak ada. Ma'ruf Amin itu, Ma'ruf kalau tidak salah siapa itu ya, orang Sumeneb itu ada Aliono. Tapi yang tembus juga Erik Hermawan, politisi baru di Golkar itu. Suaranya juga 509.793. Yang ketiga adalah Ahmad Baidawi dari P3 ini, incumbent juga petahana. Ini alumni kalau tidak salah pesantren Banyuanyar ini yang ada di Pamekasan, pesantren yang juga besar ini. Ini yang ketepatan juga ini sebagai ketua fraksi di DPR RI kalau tidak salah. Ini mendapatkan 400.812 suara. Yang keempat ini Haji Safiuddin dari Partai Besutan Caimin, Pak Muhaimin Iskandar yang kemarin mencalonkan diri sebagai Wacapres nomor urut 1 ya, bersama Anies Rashid Baswedan. PKB yang mendapatkan ya ketepatan juga ini ketua DPC PKB yang ada di Kabupaten Bangkalan, jadi domisilinya asli orang Bangkalan ini. Incumbent juga pertahanan mendapatkan suara 316.380 suara. Ini juga. Yang kelima Slamet Aryadi, katanya ini Slamet Aryadi ini juga politisi baru, hanya periode kemarin yang terpilih sebagai anggota Dewan DPR RI. Sekarang terpilih lagi. Ini anak muda asli orang Gunung, asli di kecamatan apa di Sampang ini, Gunung Rancak. Ya sekalian ini juga sebagai ketua DPC PAN yang ada di Kabupaten Sampang, dan juga ketepatan juga ini sekjen kalau tidak keliru, sekjen pemuda PAN bersama dengan Pak Saumo itu. Jadi ini sekjennya dari pemuda PAN juga tembus ya, terpilih lagi sebagai anggota DPR RI Dapil Madura. Yang keenam ini Willy Aditya. Kira-kira tahu ini kalau orang Madura Willy Aditya? Saya kira enggak tahu, cuman saya tahu dari televisi yang tahu. Karena Willy Aditya ini kalau tidak keliru oleh teman-teman media itu, kalau tidak salah di media Jatim kemarin itu sempat Mas Oki sempat buat story. Saya baca, tak cari dulu ini medianya. Ini bahwasanya meskipun ini dapilnya di Madura, Willy Aditya ini katanya, tapi tidak pernah ke Madura katanya. Padahal dapilnya pemilihannya orang Madura gitu. Oke, ini ada ini. Oke, saya baca. Politisi Nasdem Willy Aditya kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif caleg di PRI dari Dapil Madura periode 2024-2029. Sosok Willy ini dinilai tidak banyak memberikan kontribusi untuk masyarakat Madura sejak terpilih menjadi anggota DPR RI 2019-2024 di Dapil Madura. Selain itu dinilai tidak pernah turun ke Madura. Tak pernah turun ke Madura. Willy diduga menunggangi salah satu kepala daerah di Madura untuk meraup suara. Oh, ini kalau tidak keliru ini ada di bupati yang ada di antara, saya tidak menyebutkan di antara bupati yang ada di Pulau Madura ini yang mengkoordinir suara untuk meraup suara terbanyak di Willy Aditya. Ketepatan juga kemarin itu yang maju di Nasdem itu kalau tidak salah nomor 1 Willy Aditya, nomor 2 itu Mimin Junaidi, itu istrinya mantan Bupati Pamekasan, juga maju. Terpilih lagi. Keberadaan Willy Aditya sebagai caleg DPR Dapil Madura menjadi sorotan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Sampang. Ketua siapa yang menyebutkan jebolan Universitas Gadjah Mada UGM nih guys ya, tidak memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Madura.
Dia terkesan hanya memanfaatkan suara Madura saja, tidak ada pengawalan aspirasi untuk kepentingan masyarakat sebagai wakil pusat. Tidak hanya itu, ada indikasi program dan kegiatan Willy Aditya yang sering dilaksanakan di luar Madura ini bahaya. Tapi ini kembali lagi terpilih di Dapil Madura ini untuk di PRRI. Masya Allah. Yang ketujuh ini, jadi informasi yang saya sebutkan tadi didapat dari media Jatim. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu ya silakan cari di media Jatim itu. Saya kenal banget dengan direkturnya media Jatim, Mas Oki itu, yang ngantor di Pecur Madura itu, Madura United yang ada di Pamekasan. Yang ketujuh ini adalah Hasani bin Zubair dari Demokrat. Kalau tidak salah ini juga Lora, ini pengasuh pondok pesantren. Kalau tidak salah Nurul Holid. Jadi ayahnya itu Kiai Tasor Zubair. Zubair Muhtasor yang sudah sepuh itu. Ini juga terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dengan meraup suara 200.065.524 suara. Juga ketepatan juga ketua DPC Demokrat yang ada di Bangkalan ini. Yang keempat, yang terakhir ya, RH Imron Amin. Ini juga di Lora juga. Ketepatan juga ketua DPC Gerindra yang ada di Kabupaten Sampang, di Kabupaten Bangkalan dengan meraup suara 200.047 suara. Jadi semuanya semua partai politik mendapatkan yang lulus di Senayan itu mendapatkan satu kursi untuk DPR RI Dapil Madura. Yang tidak dapat itu hanya PKS yang tidak mendapatkan suara DPR RI untuk Dapil Madura. Jadi DPR RI Dapil Madura ini sekarang ini mayoritas didapat tembus lagi itu mayoritas kebanyakan dari pertahanan. Di kuotanya 8 kursi, tapi yang tembus semua pertahanan. Jadi 7 pertahanan, satu yang politisi baru dari Partai Demokrat. Padahal yang nyalon itu sebetulnya bukan hanya pertahanan saja, banyak golongan Lora, kiai, pengasuh pondok pesantren, politisi senior juga banyak. Ada mantan bupati juga, ada mantan wakil bupati juga, ada juga anaknya, kalau tidak keliru anaknya Mbak Nisa itu dari Demokrat, anaknya Asrul Kasasi itu mantan anggota BPK yang kemarin ditangkap di Kejaksaan Tinggi itu juga maju. Tapi yang masuk hanya Hasani Zubair Muhtasor Demokrat. Di DP3 itu juga, bukan DP3, di PKB itu juga ada mantan Bupati Pamekasan, Rabatul Tamam, yang juga nyalon nomor 2 kalau tidak salah kemarin, tapi tidak lolos juga sih. Jadi banyak yang nyalon dari politisi senior tetapi tidak lolos. Ya, itu dari saya, mohon maaf, dan mudah-mudahan meskipun sedikit memberikan informasi yang akurat, yang mestinya bermanfaat bagi kehidupan, lebih-lebih kepada yang teman-teman yang memang di bidangnya update terus di bidang politik. Itu mungkin hanya itu, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.